Arab Saudi hari ini menyadari kesalahan itu. Lalu kemudian dia ubah semua. Muhammad bin Salman, Pangeran Muhammad bin Salman dalam wawancaranya dengan New York Times, dia mengatakan bahwa kalau Saudi hidup dengan ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, maka Saudi akan menjadi negara paling terbelakang di dunia. Muhammad bin Salman hari ini memenjarakan ulama-ulama Wahabi. Toreh, ini loh hari ini betul-betul menjadi kebingungan orang-orang Salafi Wahabi di Indonesia. Mereka ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi zaman dulu, Saudi ingin berubah seperti Indonesia hari ini. Semuanya serba terbalik. Yang ada di Indonesia hari ini, kelompok Salafi Wahabi selalu mengatakan ajarannya yang paling orisinil, paling otentik dengan ajaran Nabi. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan saudara seimannya. Tapi dia dengan gampangnya mengkafirkan saudara seiman. Lalu dia mengaku bahwa itu adalah ajaran yang paling orisinil. Logikanya di mana? Mengapa orang-orang Wahabi ini mengharamkan maulidan? Karena keluarga Ibnu Saud paling takut dengan kerumunan masyarakatnya sendiri, karena mereka takut rakyatnya sendiri memberontak kepada keluarga Ibnu Saud. Ini tolong diperhatikan. Nih, seperti perkumpulan-perkumpulan jamiah seperti ini paling ditakuti oleh keluarga Ibnu Saud. Lalu mengapa orang Wahabi juga anti terhadap dzurriyyah kenabian? Mengapa kemudian orang Wahabi anti terhadap habaib? Karena musuh dari keluarga Ibnu Saud itu adalah seorang habaib dari keluarga Ibnu Rashidin di kota Ha'il. Semua fatwa-fatwa ulama Wahabi ini dibuat berdasarkan pesanan untuk memperkuat politik kerajaan Ibnu Saud. Ini tolong diperhatikan. Mengapa mereka anti terhadap musik dan juga kebudayaan-kebudayaan lokal? Karena mereka memang takut sekali terhadap perkumpulan-perkumpulan masyarakat, perkumpulan-perkumpulan komunitas yang dicurigai akan melakukan pemberontakan terhadap kerajaan. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi semua fatwa-fatwa Wahabi, Salafi ini sebenarnya dibuat berdasarkan pesanan dari keluarga kerajaan. Saya minta orang-orang yang merasa Salafi Wahabi bantah saya, tapi belajar dulu tentang sejarah ini. Saya terus terang sangat percaya diri untuk mengatakan ini karena banyak sekali buku yang menulis tentang ini. Mengapa maulidan diharamkan? Karena mereka memang paling takut dengan perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Unjuk rasa juga diharamkan oleh mereka. Karena mereka memang paling takut terhadap pergerakan-pergerakan rakyat. Musik juga diharamkan. Karena apa? Karena keluarga Ibnu Saud paling takut dengan gerakan-gerakan kebudayaan di Timur Tengah. Lalu kemudian ajaran-ajaran seperti ini yang dibawa ke negara kita berusaha untuk menghajar Nahdlatul Ulama. Karena apa? Salah seorang akademisi dari Tillman University. Ini kan nih. Ini bukan orang Islam, juga bukan orang NU yang mengatakan demikian, namanya Phil Caruso. Phil Caruso mengatakan kalau ingin menumbangkan Indonesia, maka harus ditumbangkan dulu Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Nekah. Telecor tak cak Madura melolo. Nekah. Nah, mengapa menurut Phil Caruso Nahdlatul Ulama itu menjadi penting di Indonesia? Karena hanya Nahdlatul Ulama yang punya ajaran satu, tidak pernah menjelek-jelekkan orang yang berbeda. Tolong dicatat, ini kajiannya sangat empiris dan akademis. Nahdlatul Ulama tidak punya riwayat ajaran-ajaran yang menganjurkan orang untuk memusuhi orang yang berbeda. Tidak pernah. Yang kedua, Nahdlatul Ulama tidak pernah punya riwayat pemberontakan terhadap negaranya sendiri. NII, wah banyak sekali pemberontakannya. Ada pemberontakan Karmakar, Andi Aziz, Kartosuwiryo, banyak. Kelompok Wahabi yang melakukan pemboman dari tahun 2000 sampai 2009 di Indonesia. Bom Malam Natal, bom Tentena, JW Marriott, Ritz-Carlton, bom Bali, bom Kampung Melayu. Ini kelompok Wahabi semua. Mereka sudah terdidik untuk menjadi bugot-bugot di negaranya sendiri. Mereka sudah terdidik untuk menjadi pemberontak terhadap pemimpinnya sendiri.
Ini adalah ajaran-ajaran yang sudah dibangun dari awal oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa dan Ta'liq as-Siyasatus Syariah. Dengan ajaran al-wala wal bara, membangun monoloyalitas terhadap orang yang dianggap sama dan membangun permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda. Nih Wahabi ini. Orang-orang meskipun sesama Islam ini semua dianggap orang-orang jahiliyah. Ajaran-ajaran ini kemudian diakselerasi, digulirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan konsumsi kekuasaan politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu kemudian digulirkan oleh Said Qutb, Hasan al-Banna dan sebagainya di Mesir. Lalu kemudian digulirkan lagi di Arab Saudi yang kemudian melahirkan Osama bin Laden. Ini kan nih, bikule sanada ilmu nih ke bikule petorona. Akan saya rinci. Ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian memecah menjadi dua bagian yang bernama Salafi Wahabi Hijazi dan kemudian yang satu adalah Salafi Wahabi Haroki yang nantinya akan melahirkan Salafi Wahabi Jihadi. Ada 3 jenis dari kelompok ini. Lalu kemudian Said Qutb menulis 2 kitab besar selama di penjara oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, yaitu kitab yang bernama Fi Dhilalil Quran dan Ma'al Fil Thariq. Setelah Said Qutb digantung oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, adiknya kemudian kabur ke Arab Saudi dan mengajar di Universitas Riyadh, menulis sebuah kitab yang bernama Jahiliyatul Qarnil Isrin. Nih kan nih, ajaran-ajaran ini yang kemudian lahir di negara kita hari ini, dialirkan beserta uangnya, mengalir beserta pendanaan yang luar biasa, untuk apa? Menumbangkan Nahdlatul Ulama. Karena kalau Nahdlatul Ulama tumbang, selesai semua. Pancasila tidak akan ada artinya. Yang menjadi perekat hari ini dari berbagai keberagaman ini adalah Nahdlatul Ulama. Mengapa? Indonesia adalah populasi terbesar umat Islam di dunia. Paling besar umat Islam di dunia ini adalah Indonesia. Dan organisasi terbesar dari seluruh organisasi berbasis keagamaan Islam di dunia yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama. Tidak bisa dipungkiri, ini statistik, ini indeks. Jadi kalau ingin menumbangkan Indonesia, maka tumbangkan Nahdlatul Ulama. Itulah mengapa kelompok Hizbut Tahrir Internasional yang kantor pusatnya di Inggris, diekspor ke negara kita dengan pendanaan yang luar biasa. Tujuannya apa? Untuk memecah belah umat-umat di kalangan Nahdiyin. Ini tujuannya. Ajaran-ajaran Salafi Wahabi diekspor paksa beserta uangnya datang ke sini. Untuk apa? Memecah belah umat-umat Nahdlatul Ulama ini. Saya tidak ingin mengglorifikasi lalu mendewakan dan memberhalakan Nahdlatul Ulama di sini. Tapi saya berbicara tentang riset-riset yang empiris. Yang saya katakan tadi adalah Phil Caruso dari Tillman University melakukan riset ini bertahun-tahun di Indonesia. Dan kemudian mereka menyadari, orang-orang barat menyadari bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah pasak, poros utama dari keberagaman bangsa kita. Pancasila tidak akan ada apa-apanya tanpa Nahdlatul Ulama, ini harus diakui. Saya tidak ingin mengatakan Pancasila sakti, Pancasila sakti. Tapi Nahdlatul Ulama jauh lebih sakti menurut saya. Ini mohon maaf, saya tidak ingin mendegradasi Pancasila. Tapi yang namanya filosofi Gronslah, Pancasila ini adalah filosofi Gronslah, di awang-awang. Dia adalah aturan-aturan tanpa dogma. Tapi kalau agama, oning dogma. Tahu dogma? Percaya nggak percaya harus percaya. Nah ini hanya dimiliki oleh basis-basis ilmu keagamaan yang kemudian mengalir di dalam NU. Dan NU ini punya sanad-sanad keilmuan dari tabi'in, tabi'in sampai ke sahabat dan Rasulullah. Nah inilah kemudian yang harus kita jaga sanad keilmuan ini. Sementara gerakan-gerakan ideologi transnasional yang datang dari Arab, yang datang dari mana-mana ini harus kita tolak. Dan bukan hanya ideologi-ideologi berbasis Islam yang menyerang kita hari ini. Juga termasuk yang menyerang Nahdlatul Ulama. Termasuk komunisme juga mengalir ke kita. Mereka mengalir diam-diam. Cuma persoalannya memang komunis ini sudah tidak punya otot Pak. Dia sudah tumbang di negaranya sendiri. Tapi kalau Salafi Wahabi sebentar lagi juga akan tumbang di negaranya sendiri. Coba perhatikan.
Hari ini Saudi sudah menyadari kesalahannya bertahun-tahun. Pangeran Muhammad bin Salman mengubah undang-undang negaranya yang berbasis undang-undang agama yang dulu dibanggakan sebagai ajaran paling murni katanya. Hari ini semuanya dirubah. Perempuan Arab Saudi hari ini sudah boleh nyetir mobil, sudah bisa jadi supir Grab, ke luar negeri sudah bisa tanpa mahram, ke mall juga sudah tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan, dan pakai hijab sudah tidak wajib lagi di Saudi, kecuali di Haramain. Apakah dia mengubah hukum agamanya? Tidak, dia mengubah tafsir-tafsir agamanya. Ini dikatakan oleh Muhammad bin Salman di dalam salah satu saluran TV namanya Frontline. Muhammad bin Salman hari ini memenjarakan ulama-ulama Wahabi. Toreh, ini loh hari ini betul-betul menjadi kebingungan orang-orang Salafi Wahabi di Indonesia. Mereka ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi zaman dulu. Saudi ingin berubah seperti Indonesia hari ini. Semuanya serba terbalik. Dan inilah ideologi. Bapak Ibu sekalian, agama itu bukan ideologi, tapi tafsirnya ideologis. Harus kita akui itu. Mufassir membuat produk-produk tafsir sesuai zamannya, sesuai situasi yang dihadapinya. Kalau mufassir itu hidup pada zaman keterpurukan politik, maka produk tafsirnya tentang keberdayaan politik. Contohnya, Ibnu Taimiyah membuat ajaran al-wala wal bara karena Ibnu Taimiyah hidup pada zaman keterpurukan politik Islam. Setelah Bani Abbasiyah diserbu bangsa Mongol lalu runtuh pada tahun 1258, disitulah Ibnu Taimiyah hidup. Dan kemudian masa perang salib, ketika orang-orang Eropa berusaha menguasai Yerusalem dan melakukan peperangan-peperangan dalam perjalanannya menuju Yerusalem di tanah Arab. Pada masa itulah keterpurukan politik Islam terjadi, sehingga produk-produk tafsir Ibnu Taimiyah memang tentang keberdayaan politik. Menabih ahli-ahli tafsir panika odi neng zaman perang, produk tafsir pasti tentang perang. Kalau mufassir itu hidup pada zaman kemakmuran, produk tafsirnya pasti tentang kemakmuran. Ini contoh nih, menabi, kok saya bahasa Indonesia terus ini? Bahasa Madura terus. Contoh, kalau kita melihat perbedaan antar mazhab misalnya. Ada yang menganggap bahwa air liur anjing itu bukan najis mughalladah misalnya. Ada yang menganggap hanya najis biasa. Karena yang menganggap air liur anjing itu adalah najis mughalladah hidup pada zaman pandemi rabies. Dan orang yang meringankan, mazhab ulama-ulama yang meringankan air liur anjing itu adalah ketika masa pandemi itu sudah selesai. Lalu kemudian produk-produk tafsirnya terpengaruh oleh situasi, oleh ahli tafsir itu. Nah, Arab Saudi hari ini menyadari kesalahan itu. Lalu kemudian dia ubah semua. Muhammad bin Salman, Pangeran Muhammad bin Salman dalam wawancaranya dengan New York Times, dia mengatakan bahwa kalau Saudi hidup dengan ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, maka Saudi akan menjadi negara paling terbelakang di dunia. Dan kemudian dia menyadari, lalu dia ubah semua tafsir-tafsirnya. Nih kan ini mangken nih. Dan dia dalam waktu dekat akan menghalalkan bank. Tore nih. Dagi mangken Salafi Wahabi sebedikin toh. Yang ada di Indonesia hari ini kelompok Salafi Wahabi selalu mengatakan ajarannya yang paling orisinil, paling otentik dengan ajaran Nabi. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan saudara seimannya. Tapi dia dengan gampangnya mengkafirkan saudara seiman. Lalu dia mengaku bahwa itu adalah ajaran yang paling orisinil. Logikanya di mana? Nabi ketika hijrah ke Madinah, dia mendamaikan orang yang sedang berkonflik. Suku Aus dan Khazraj yang sudah berkonflik selama puluhan tahun oleh Nabi didamaikan. Orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang sebelumnya berkonflik untuk berebut pemungut pajak bagi kerajaan Persia, lalu kemudian oleh Nabi didamaikan. Orang-orang pendatang dan orang pribumi oleh Nabi didamaikan, yang kemudian tertuang dalam Piagam Madinah. Nabi dikenal sebagai tokoh paling moderat pada zamannya. Lalu sekarang ada orang yang mengaku ajarannya paling orisinil, paling otentik dengan ajaran Nabi, tapi selalu mengkafir-kafirkan orang Nahdien. Coba. Padahal ajaran itu dirumuskan oleh ulama-ulama Saudi pada saat itu hanya untuk memperkuat politik kerajaan. Ziarah kubur diharamkan. Coba.
ziarah kubur diharamkan oleh orang-orang Wahabi karena kerajaan dari keluarga Ibnu Saud takut orang Saudi itu punya ikatan resiliensi masa lalu nenek. Nikah nih, apa? Nyelase dek kuburan nikah, larang. Karena itu pertimbangannya. Orang Saudi paling ditakuti oleh kerajaan keluarga Ibnu Saud kalau dia punya ikatan ideologis dengan kakek neneknya. Lalu kemudian dilarang semua ajaran-ajaran itu. Dan juga memutus resiliensi ideologis dengan kekaisaran Ottoman. Tawar taban taan bi gula mungkin urusan nikah. Tangan bi gula. Karena saya punya data, Pak. Setiap Densus 88 melakukan penangkapan, Densus punya waktu 3 hari untuk menyelami ideologis teroris yang ditangkap. Saya salah satu yang dilibatkan. Dan saya yang berhadapan dengan mereka. Dan saya pastikan, wallahi, ini kegula sompaan, takutnya ku ngomong gula. Mereka berfaham sama dengan kelompok Salafi Wahabi hari ini. Saya pastikan itu. Mereka punya keinginan untuk menjadikan negara agama, yang konon katanya negara Islam. Saya tanya, kalau negara ini berdasarkan negara agama dan negara Islam, Islam yang bagian mana yang akan dipakai undang-undangnya? Kalau orang Nahdien yang berkuasa, lalu kemudian mereka melakukan maulidan, orang-orang Salafi Wahabi yang mengharamkan maulidan, apakah mau dengan undang-undang itu? Kalau yang berkuasa adalah orang-orang Salafi Wahabi di negara ini, lalu mereka mengharamkan maulidan, orang Nahdien mau? Tentu saja tidak mau, dan kemudian konflik-konflik pasti terjadi. Dan inilah yang terjadi kemudian di beberapa negara yang konon berdasarkan negara Islam itu.